Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pertemuan kali ini, tanggal 10 Agustus tahun 2020, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pagi hari ini, kita nanti akan belajar mengenai satuan baku dan tak baku. Yang pertama, yang kedua, kita akan belajar mengenai berbagai macam alat ukur yang saya berikan contoh, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tayangkan video pembelajaran pada pagi hari ini, kita evaluasi dulu pertemuan sebelumnya, yaitu tanggal 3 Agustus 2020 minggu yang lalu, mengenai konversi massa. Jadi ada 5 soal yang sudah kalian kerjakan, yaitu yang pertama 2,5 ton sama dengan 25 kuintal. Bisa kalian lihat di layar. Yang nomor 2, 18 kuintal sama dengan 1.800 kg. Yang nomor 3, 2 kg sama dengan 20 ons. Nomor 4, 2000 kg sama dengan 2 ton. 50 gram yang terakhir sama dengan 50.000 gram. Jadi alhamdulillah anak-anakku semuanya sudah paham mengenai konversi panjang dan konversi massa. Jadi untuk hari ini nanti kita akan belajar selanjutnya mengenai satuan baku dan tak baku dengan berbagai macam alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Untuk evaluasi hari ini nanti, kalian mengerjakan di link yang sudah tertera di bawah, yaitu http://gg IPA tanggal 3 Agustus. Jadi ada 2 pekerjaan kalian. Seperti biasanya, yang pertama kalian langsung masuk ke link lalu dikerjakan. Oh, mohon maaf, sebentar. Ini nanti bukan ngerjakan di link, tapi kalian kerjakan di kertas folio dulu. Yaitu nanti di pertemuan di tayangan video paling akhir, saya sertakan evaluasinya, ada sebuah tabel. Saya minta kalian mengisi tabel tersebut, ada 10 nomor. Ya, ada 10 nomor, nanti silakan dilihat di situ, dikerjakan di kertas folio. Jadi seperti ini, ya. Semuanya wajib menyertakan. Jadi paling atas sendiri ditulis evaluasi IPA, ditulis nama Bu Hertin, biar tidak bingung dengan mata pelajaran yang lainnya. Tanggalnya disertakan 10 Agustus 2020. Ditulis lagi nama lengkap, ya, bukan nama panggilan. Sekali lagi, nama lengkap dan kelas. Baru bawah adalah jawabannya, tabelnya. Setelah selesai menulis di kertas folio, lalu nanti kalian foto, difotokan, baru dikirim ke link yang sudah saya sebutkan tadi, sudah ada di bawah. Nanti saya kirim ke grup kelas masing-masing. Ya, anak-anakku semuanya. Jadi tugas kalian ada 2, yaitu mengirimkan lembaran tadi yang sudah kalian foto, dikirimkan ke link yang pertama. Kemudian lembarannya, hasilnya ini yang sudah kalian tuliskan, nanti tolong dikumpulkan ke sekolah. Ya, tolong dikumpulkan ke sekolah sesuai dengan kelasnya masing-masing. Terima kasih anak-anakku. Silakan kalian simak video berikut ini. Pagi selalu
mengajarkan kita bahwa akan ada harapan di setiap langkah kehidupan. Video ini dibuat teruntuk anak-anakku kelas 7 SMP Al-Huda, Kota Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan untuk bab pengukuran jilid kedua. Kita nanti akan membahas mengenai satuan baku dan satuan tak baku. Adapun kompetensi dasar yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat membedakan satuan baku dan satuan tak baku. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui berbagai alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini saya berikan sebuah video pembelajaran yang dilakukan oleh 2 orang anak kecil yang sedang melakukan pengukuran. Dari video ini nanti, tolong simpulkan apa yang mereka lakukan. Apakah mereka sudah melakukan pengukuran dengan tepat? Alat ukur apa yang mereka gunakan? Apa saja yang mereka ukur? Apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan bersama-sama dari pertemuan pertama hingga pertemuan keempat ini? Silakan anak-anak. Saya mau mengukur mobil remote control 7,8. Panjang mobil remote control 18 cm. Rong. Badan saya sehat, becek 60-30. Saya mengukur panjang buku tulis 20. Bagaimana anak-anakku? Apa yang dapat kalian simpulkan? Yang pertama, anak tadi mengukur massa dari remote control, ya, mobil remote control. Dia dapatkan massanya sekian. Apakah sudah ada satuannya? Belum ada. Ya. Anak tersebut mengukur massa dari remote control tapi belum disebutkan satuannya. Yang berikutnya, seorang anak kecil mengukur suhu badan, ya, menggunakan termometer Celcius. Dan yang kemudian, anak tersebut juga melakukan pengukuran sebuah buku tulis menggunakan apa? Sebuah penggaris. Jadi yang diukur tadi adalah massa mobil, yang kemudian suhu badan, dan yang terakhir adalah panjang buku tulis. Nah, dari situ sudah disimpulkan anak tersebut melakukan pengukuran. Tapi karena anak tersebut masih kecil, jadi kan belum bisa mengartikan suatu pengukuran itu seperti apa. Padahal setiap pengukuran itu harus ada pembanding yang namanya adalah satuan. Satuan tersebut disertakan di belakang nilainya. Jadi misalkan panjang buku tulis yaitu 15 cm, berarti sentimeternya itu harus disertakan. Kenapa? Nah, karena kita tidak akan tahu
menggunakan satuan meter atau satuan sentimeter. Sudah jelas anak-anakku semuanya? Kenapa saya berikan contoh anak-anak tersebut? Karena supaya kalian lebih mudah memahami. Jadi untuk penggaris kalian sudah ada di rumah ya. Mungkin yang belum adalah timbangan digital tadi ya. Terus berikutnya termometer. Insya Allah semuanya ibu-ibu sudah. Jadi mama-mama kalian di rumah, ibu-ibu kalian di rumah biasanya mempunyai termometer. Jadi saya berikan contoh seperti itu agar kalian tahu contoh dalam kehidupan sehari-hari alat-alat ukur apa yang dapat kita gunakan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Nah, kalau kalian masih merasa bingung, coba simak penjelasan berikut ini. Di sini saya sajikan contoh berbagai macam alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu timbangan digital, yang kedua roll meter, dan yang ketiga adalah termometer badan. Yang keempat adalah penggaris, dan yang terakhir adalah stopwatch yang dapat kita lihat melalui HP. Kemudian di sini saya jelaskan mengenai satuan baku, yaitu satuan pengukuran secara ilmiah berdasarkan suatu standar, menggunakan alat ukur yang seragam sehingga menghasilkan hasil yang sama meskipun pengukuran dilakukan lagi. Contohnya adalah satuan meter. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, menghasilkan pengukuran yang sama meski dilakukan oleh orang yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Kedua, satuan baku memiliki standar yang besarnya ditentukan oleh ilmuwan. Yang ketiga, bersifat internasional dan berlaku di berbagai negara. Untuk satuan tidak baku yaitu satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda. Ciri-cirinya yaitu menghasilkan pengukuran yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda. Kedua, satuan baku ditentukan sendiri-sendiri oleh pengukur. Yang ketiga, hanya diakui dan digunakan di penggunaan tertentu saja. Di sini saya tampilkan perbedaan antara satuan baku dan satuan tak baku. Pada besaran panjang, satuan baku menggunakan meter, sentimeter, kilometer. Sedangkan satuan tak baku menggunakan jengkal, kaki, dan depak. Untuk besaran massa menggunakan satuan baku kilogram ataupun gram, sedangkan satuan tak baku menggunakan tempurung kelapa dan kaleng. Untuk besaran volume, satuan baku menggunakan meter kubik, satuan tak baku menggunakan botol. Kemudian yang terakhir, untuk besaran luas, satuan baku menggunakan meter persegi, satuan tak baku menggunakan satuan patok. Sebagai contohnya, ketika saya mengukur panjang buku absen ini, nah, untuk satuan bakunya saya gunakan sentimeter yang tertera pada roll meter. Ya, kalian bisa lihat di sini, ini menggunakan satuan sentimeter. Ketika saya ukur ini buku absen ini, jangan lupa mengukurnya dari titik 0. Saya dapatkan di sini panjangnya adalah 32 cm untuk satuan baku. Kemudian untuk satuan tak baku saya gunakan
jengkal tangan saya. Ini dari ujung 1, 2 tidak sampai. Jadi sekitar 1 lebih 2/3. Ini untuk jengkal saya. Untuk jengkal orang lain itu akan berbeda. Itulah yang disebut satuan tak baku. Kalau satuan baku, siapapun yang mengukurnya, hasilnya nanti adalah sama, 32 cm. Untuk satuan tak baku, hasilnya akan berbeda jika diukur oleh orang lain, karena tangan masing-masing orang adalah berbeda. Begitulah ceritanya, begitulah perbedaannya antara satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk pertemuan kali ini, evaluasinya yaitu kalian disuruh menuliskan 10 benda yang dapat kalian ukur dengan menyertakan satuan baku dan satuan tak baku di sekitar tempat tinggalmu. Nanti silakan ditulis di kertas folio. Demikianlah pertemuan keempat ini, ya, mengenai satuan baku dan satuan tak baku dan berbagai macam alat ukur yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang saya sampaikan pada pagi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua di rumah, dan kalian tetap semangat dalam belajar meskipun kita terpisah oleh jarak dan waktu. Saya harapkan tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Jangan lupa selalu rapikan buku tulis kalian. Untuk pembelajaran IPA saya harapkan semuanya punya buku tulis yang rapi. Jadi ketika nanti kita bisa bertemu, kita masuk di sekolah, semuanya bukunya dikumpulkan kepada Bu Hertin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.